إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Meneruskan pembahasan kitab Usulul Iman fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Man yaqra ya Syekh Abdul Hakim? Syekh Faras. Fadhal ya Syekh. Halaman berapa Ustaz Faras? Hah? Ya. Yeah. Mustafina hum mustafina Nah, ma zilna fil hadisi anil imani bil malaikati khamisan atau rabi'an i'tiqad
meyakini tafadzuluhum atau i'tiqadu tafadzulihim, meyakini bertingkat-tingkat mereka dalam keutamaan, wa adami tasawihim, dan tidak samanya mereka fil fadli dalam keutamaan, wal manzilati, dan kedudukan. Maknanya sebagian dari malaikat lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Ya, demikian. Indallahi, di sisi Allah. Di antara iman kita kepada para malaikat adalah keimanan kita bahwa kedudukan para malaikat itu di sisi Allah tidaklah sama. Sebagian dari yang mereka lebih mulia daripada sebagian yang lain. Kita ulang, sebagian dari mereka lebih mulia daripada sebagian yang lain. Sebagian dari mereka lebih utama daripada sebagian yang lain. Ala sesuai madallat, apa yang ditunjukkan ala dzalika, atas hal tersebut, an-nususu, dalil. Nusus jamak dari nas. Para ulama ahli fikih ketika mereka berbicara tentang nusus jamak dari nas, maksudnya adalah nasul kitabi wa nasus sunnah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mereka maksudkan dengan an-nas. Ya, demikian. Qala ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allahu, Allah lah, yastafi, yang memilih. Siapa yang memilih? Allah yang memilih. Minal malaikati, dari kalangan para malaikat, rusula, utusan. Yang memilih Allah, yang dipilih malaikat-malaikatnya, dipilih sebagai utusan Allah. Wa minan nas, demikian juga dari kalangan manusia. Maknanya adalah sebagaimana Allah Ta'ala yang berhak memilih di antara para malaikat yang mulia untuk dilebih muliakan lagi, demikian juga Allah yang berhak memilih di antara hambanya manusia untuk dilebihkan atas yang lain. Sehingga di antara manusia ada yang dijadikan utusan Allah Azza wa Jalla. Innallaha, sesungguhnya Allah, Sami'un, maha mendengar. Allah maha mendengar. Basirun, maha melihat. Allah maha melihat. Innallaha Sami'un basir. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla juga berfirman, la yastankifa, tidaklah enggan, tidaklah menolak, al-masihu, al-masih Isa bin Maryam, ayyakuna abdan lillah, menjadi hamba Allah. Nabi Isa tidak menolak untuk menjadi hamba Allah. Nabi Isa tidak enggan untuk menjadi hamba Allah yang menghamba kepada Allah. Wala, dan tidak enggan juga al-malaikatu, para malaikat, al-muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah. Wala, dan tidak juga, apa artinya tidak juga? Tidak enggan untuk menjadi hamba Allah al-malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah.
subhanahu wa ta'ala. Fa akhbara, maka Allah Ta'ala mengkhabarkan, anna, bahwa minhum, di antara mereka, mustafina, ada yang terpilih atau ada yang dipilih. Ya, mustafin, ada yang terpilih, ada yang dipilih. Ya, nah, mustafina, ada yang terpilih, birrisalati, dengan kerasulan, menjadi rasul. Wa, dan diantara mereka ada muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah. Malaikat yang ditugasi menjadi rasul itu sudah keistimewaan. Lebih istimewa lagi, mereka adalah menjadi malaikatul muqarrabun, malaikat yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ma'a, bersama al-hamalatil arsi, para pemikul ars. Artinya termasuk di antara malaikat yang diistimewakan oleh Allah adalah malaikat pemikul arsnya, ars Allah Azza wa Jalla. Pemikul arsnya, ars Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa afdalul muqarrabin, dan seutama-utama malaikat muqarrabun, ya, al malaikatu as-salasatu, adalah malaikat-malaikat yang tiga. Jadi secara asal malaikat yang termulia adalah malaikatul muqarrabun. Nah, di antara malaikatul muqarrabun ada malaikat yang dipilih lagi oleh Allah, yaitu 3 orang malaikat yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Ya, al-warid, yang telah datang, zikruhum, penyebutan mereka, fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana, yang yaftatihu, Nabi membuka, bihi, dengan doa tersebut, salatal laili, salat malam. Artinya doa istiftah untuk salat malam. Fayaqulu, maka Rasulullah SAW bersabda dalam doa istiftah untuk salat malam, Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada. Allahumma, ya Allah, rabba Jibrila, penciptanya Jibril, wa Mikaila, dan penciptanya malaikat Mikail, wa Israfila, dan penciptanya malaikat Israfil. Allah yang menciptakan 3 malaikat tersebut, 3 malaikat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Rasulullah SAW menyebut secara khusus tentang mereka pada waktu doa istiftah untuk sholat malam. Ya, alimal ghaibi, zat yang maha, fatiras samawati, yang menciptakan langit, wal ardi, dan bumi, alimal ghaibi, yang maha tahu tentang hal yang gaib, wasyahadati, dan yang maha tahu tentang perkara yang nampak. Allah Ta'ala maha tahu apa yang nampak,
Demikian juga Allah Maha tahu apa yang tersembunyi, hal yang gaib Allah Ta'ala Maha tahu. Ya, wa afdalu thalathah, dan yang termulia dari 3 malaikat itu Jibril alaihi salam, adalah malaikat Jibril alaihi salam. Menjadi pertanyaan sebelum kita teruskan, kenapa 3 malaikat itu dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, diistimewakan oleh Rasulullah? Karena 3 malaikat tersebut, satu di antara mereka ada pembawa wahyu. Siapa pembawa wahyu? Malaikat Jibril. Wahyu adalah merupakan sumber kehidupan batin. Yang kedua, di antara 3 malaikat tersebut ada yang bertugas untuk menurunkan hujan. Siapa? Malaikat Mikail. Dengan turunnya hujan, sumber kehidupan alam raya dan jagat semesta, tumbuhan, buah-buahan dihasilkan dengan turunnya hujan. Kemudian yang ketiga, Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala, di mana tiupan pertama mengakibatkan hancurnya semua. Adapun tiupan yang kedua mengakibatkan bangkitnya semua. Dari kubur masing-masing mereka bangkit, tergiring menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Mas, siapa itu namanya? Sini nih, dekat Pak Ustadz sini, sampai. Ya, ya. Nah, istimewa ini kita istimewakan. Nah, sini. Dari mana Mas? Hah? Trenggaleknya mana? Masya Allah, aku mau teko pulele. Hei, tonggone sampean. Masya Allah. Jadi kita ulang, 3 malaikat istimewa ini tidaklah diistimewakan oleh Allah kecuali karena keistimewaan tugas mereka. Di antaranya Jibril, pembawa wahyu, kehidupan bagi hati, kehidupan iman. Di antara mereka ada malaikat Mikail, pembawa hujan, dengannya kehidupan alam raya dan jagat semesta, tumbuhnya tumbuhan dan seterusnya. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, ya, di mana dia adalah bertugas untuk meniup sangkakala. Di mana ketiupan yang kedua seperti firman Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Setelah ditiup sangkakala kedua, masing-masing bangkit dari kuburnya menunggu peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Fa akhbara, maka dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengkabarkan anna minhum mustafina birrisalah wa muqarrabina fadalla ala fadlihim ala ghairihim wa afdalul malaikatil muqarrabun ma'a hamalatil arsi afdalul muqarrabin al malaikatus thalatha al-warid fi dzikrihim fi du'ain Nabi sallam alladhi kana yaftatihu bihi salatal laili fayaqul Allahumma rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah
Wa afdalu salasah, dan yang termulia, teristimewa dari 3 malaikat tersebut Jibril alaihi salam, adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat yang termulia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Mas Rifki, sini, depan sini. Ya. Masya Allah, Mas Rifki. Monggo depan sini. Duduk. Yang termulia dari 3 malaikat mulia siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya, demikian. Al-Muwakkal, wahwa, dan malaikat Jibril Al-Muwakkal, yang ditugasi bil wahyi, membawa wahyu. Fasyarrafa, Allah memuliakan hu Jibril. Fasyarrafa, maka Allah memuliakan hu kepada Jibril bisyarafi wazifatihi, dengan kemuliaan tugasnya. Dimuliakan Jibril tidaklah dimuliakan kecuali karena kemuliaan tugasnya. Bisyarafi wazifatihi. Wa qad, dan sungguh, zakarahullah, Allah Ta'ala menyebutkan Jibril fi kitabihi, di dalam Al-Quran, bima lam yuzkar ghairuhu, dengan apa yang tidak disebutkan selainnya, minal malaikati, dari kalangan para malaikat. Allah sebutkan malaikat Jibril hal yang tidak Allah sebutkan pada malaikat-malaikat yang lain. Ya, demikian. Wasammahu, dan Allah menyebut Jibril bi asrafil asma, dengan semulia-mulianya nama. Allah menyebutkan Jibril dengan semulia-mulianya nama. Wa wasafu, dan Allah mensifati Jibril, ya, bi ahsani sifat, dengan sebaik-baiknya sifat. Allah menamai Jibril dengan sebaik-baik nama. Allah mensifati Jibril dengan sebaik-baik sifat. Ya. Famin asma'ihi, di antara nama-namanya malaikat Jibril, Ar-Ruh. Jibril dinamai dengan Ar-Ruh. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, nazala bihi ruhul amin. Nazala, turun, bihi, membawa Al-Quran, ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Ruh yang terpercaya. Nazala bihi ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, yang membawa Al-Quran. Ya, demikian. Wa qala sallallahu, wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, malaikat berurutan, berturut-turut. Makna tanazzal itu mereka turun tanpa hentinya. Waruh, demikian juga malaikat Jibril juga turun. Mulianya malam Lailatul Qadar dengan ditandai turunnya malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nah, waqad, dan sungguh, kenapa malaikat Jibril dinamai dengan Ar-Ruh?
Malaikat Jibril dinamai dengan Ar-Ruh karena ia membawa wahyu, yang wahyu adalah kehidupan bagi ruh. Mas Said, duduk si manis. Duduk manis. Malaikat Jibril dinamai Ar-Ruh karena ia bertugas membawa ruh, yang dengan ruh kehidupan bagi dinamai wahyu, yang wahyu adalah merupakan ruh bagi hati manusia, bagi keimanan. Sebagaimana ruh rahasia kehidupan bagi jasad, wahyu juga dinamai ruh karena dia adalah rahasia kehidupan batin. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa qadan sungguh warada hadal ismu, telah datang nama ini. Nama apa? Ar-Ruh bagi siapa? Malaikat Jibril. Mudhafan, disandarkan, ilallahi, kepada Allah, diidhafahkan, disandarkan kepada Allah. Idhafata tashrifin, penyandaran ini maksudnya untuk memuliakan. Allah berfirman, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Fa arsalna, maka kami utus, ilaiha, kepada Maryam, ruhana, ruh kami, malaikat Jibril. Ya, fatamassala, maka ia menyerupai, laha, untuk sayyidah Maryam, basharan sawiyya, manusia yang sempurna. Malaikat tidaklah mungkin menyerupai bentuk kecuali menyerupai bentuk-bentuk yang sempurna. Ya, demikian. Wa warada, dan telah datang, mudhafan, disandarkan, ilal qudsi, kepada Al-Quds. Kadang disandarkan malaikat Jibril dengan, yaitu kepada Allah, ruhana, ruh kami. Kadang disandarkan malaikat Jibril, ya, dengan Ruhul Quds. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbikul, katakanlah, nazzalahu, turun, membawa Al-Quran, ruhul qudusi, ruhul kudus. Ya, min rabbika, dari sisi Allah azza wa jalla. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Wal Qudsu, dan kalimat Al-Quds, Ruhul Quds. Apa yang dimaksudkan Al-Quds? Siapa yang dimaksudkan Al-Quds? Huwa, yang dimaksudkan Al-Quds adalah Allahu, adalah Allah. Ala sahih, menurut penafsiran yang benar. Sehingga kalimat Ruhul Qudusi sama dengan ruhana, ruh kami. Ya, demikian. Wal Qudsu, kalimat Al-Qudsu, huwa, dia adalah Allahu, Allah, ala sahih min aqwalil mufassirin. Ya, yang benar menurut penafsiran para ahli tafsir. Wa mimma, dan termasuk jaa, yang telah datang, fi wasfihi, tentang sifatnya Jibril, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, laqaulu, niscaya ucapan, rasulin karim, rasul yang mulia. Di dalam ayat ini
Al-Quran disandarkan kepada Jibril. Bukan karena Jibril yang berfirman dengannya, tapi disandarkan kepada Jibril adalah disandarkan kepada yang diutus dengannya. Al-Quran disandarkan kepada Jibril. Kenapa? Karena Al-Quran yang diutus untuk membawa Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Sehingga disandarkanlah Al-Quran kepada Al-Mursal bihi, yang diutus membawanya. Qul nazzalahu innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy, di sisi Allah Ta'ala, zat yang memiliki arsy, makin, yang memiliki kedudukan. Malaikat Jibril memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia memiliki kedudukan di sisi Allah. Allah yang memiliki malaikat Jibril, Allah yang menganugerahi kepada malaikat Jibril kekuatan tersebut. Ya, muta'in, yang ditaati, sama di sana aminun, yang terpercaya. Inilah grade dan kemuliaan malaikat Jibril, bahwa ia adalah malaikat yang ditaati di antara malaikat-malaikat Allah. Ya, dia adalah malaikat di samping yang ditaati di antara para malaikat Allah. Dia adalah yang terpercaya. Allah Ta'ala mempercayakan maka kepada malaikat Jibril atas wahyunya. Ya, demikian. Dzu mirratin, yang memiliki rupa yang bagus. Fastawa, maka ia pun tinggi dan naik. Fawasafahullah, Allah mensifati bi annahu, bahwa Jibril rasulun, sebagai utusan. Wa annahu, dan bahwa Jibril karimun, yang mulia, indahu, di sisi Allah. Wa annahu, dan bahwa Jibril dzu mirratin, dzu makanatin, memiliki kedudukan. Wa dzu quwwatin, memiliki kekuatan, inda rabbihi subhanah, di sisi Allah. Wa annahu, dan bahwasanya malaikat Jibril muta, yang ditaati, fis samawat, di langit. Wa annahu, dan bahwasanya malaikat Jibril aminun alal wahyi, yang terpercaya membawa wahyu. Wa annahu, dan bahwasanya Jibril berdasarkan ayat ini zumirrah. Apa makna zumirrah? Ai mazharin hasanin, rupa yang menawan, rupa yang bagus. Orang lawang berat, orang welek, tapi ganteng, sang ganteng-gantengnya makhluk Allah, para malaikat, termasuk diantaranya malaikat Jibril alaihissalam. Mungkin sampai sini dahulu karena poin selanjutnya agak panjang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Intinya adalah bahwa malaikat itu kedudukannya tidak sama. Di antara mereka ada yang dilebihkan atas yang lain. Adapun yang teristimewa ada 3 malaikat. Pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil. Kenapa demikian? 1 Jibril karena membawa wahyu. Wahyu adalah sumber kehidupan batin dan iman. Kedua adalah malaikat Mikail karena ia pembawa air. Air adalah sumber kehidupan alam raya dan jagat semesta. Yang ketiga adalah Israfil karena dia meniup sangkakala, dan sangkakala apabila ditiup maka bangkitlah semua makhluk yang telah hancur, yang telah mati, dibangkitkan menuju kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban untuk dihisab. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.